para kiai itu adalah orang yang terjaga secara moralitas. Nah lalu kalau seandainya ini guru-guru diniyah yang cuma dapat 50.000 harus digelandang pakai baju oranye gitu ya, dihadapkan sebagai pesakitan, saya tidak ikhlas sekali itu. Apakah penggunaan dana hibah ini sudah dilakukan pemeriksaan, monitoring, evaluasi gitu kan? Nah ternyata ini sudah bukan hanya oleh inspektorat, tetapi sudah dilakukan oleh BPK. Tidak ada sesuatu yang dianggap janggal, tidak ada penyalahgunaan anggaran. Tetapi kenapa ini harus dikapitalisasi untuk kepentingan politik? Di sini disebutkan pasangan calon. Ini adalah mengkapitalisasi, ini mengorbankan para kiai untuk kepentingan politik. Polisi yang hari ini harus menjadi garda terdepan untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat, tapi justru menjadi biang kerok, membuat suasana menjadi gaduh. Apalagi ini sasarannya para kiai, tokoh-tokoh masyarakat resah semuanya. Kami saja, advokat, kelompok profesional, merasakan keresahan itu. Ya, sekarang ini kan memberi kuasa itu sudah lebih dari 200 orang untuk siap mewakafkan dirinya, itu membela para ulama. Bagaimana kalau sudah seperti ini kan? Ini persoalan hukum loh, nggak bisa main-main gitu. Indikasi abuse of power-nya itu kuat apa enggak sih? Kalau menurut saya kuat. Ini bisa jadi pelaporan palsu gitu kan. Kenapa disebut laporan palsu? Mereka tidak melampirkan bukti-bukti. Dan itu lalu ditindaklanjuti. Ini adalah abuse of power. Kalau seandainya tidak ada 2 alat bukti permulaan untuk dilakukan pemeriksaan, ya itu bisa dikatakan kriminalisasi. Kita akan laporkan ke Kompolnas, saya juga akan laporkan ini ke Peminal, saya juga akan laporkan ini ke Wasdik. Saya akan menggalang dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Ini sudah terjadi stigmatisasi, stigma kriminal pada para ulama, mereka adalah koruptor. Tentunya kami juga akan melakukan laporan ke kepolisian. Mengadukan si pelapor. Mengadukan si pelapor. Siapa yang mau Anda laporkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan, ketemu lagi di Perspektif. Hari ini saya menghadirkan tim advokasi pembela ulama Tasikmalaya, yaitu Pak Dr. Andi Ibnu Hadi, yang kemarin telah mendeklarasikan diri untuk melakukan berbagai bentuk pengawalan terhadap persoalan yang dihadapi oleh para ulama Tasikmalaya yang diadukan ke Polda Jabar dengan tuduhan telah melakukan tindakan pidana korupsi. Bagaimana pendalaman, persoalan, dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim advokasi ulama Tasikmalaya ini, kita akan membahasnya. Gimana Kang Andi? Ya, jadi tentu kan maksudnya prolog aja nih ya. Tentu Kang Andi sudah mempelajari, gitu kan, mencermati sekian puluh lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya yang menerima bantuan pemerintah itu. Seperti apa sih? Jadi kan di di penghujung bulan Ramadan, itu kan di penghujung bulan Ramadan, tanggal 25 ya, tanggal 25 bulan Maret ya, Maret itu berapa hari lagi ke bulan ke Lebaran gitu ya, gitu kan. Itu saya dikontak gitu kan sama orang-orang tua yang saya anggap sebagai sepuh lah ya gitu, baik di lingkungan NU begitu kan, ataupun mungkin juga di organisasi keagamaan lainnya yang pasti mungkin kalau saya sih lebih dekat dengan para kiai-kiai NU begitu. Nah terkait dengan adanya panggilan gitu, panggilan undangan ya, undangan dari Polda Jawa Barat begitu kan. Nah, ini saya ketemu di situ. Nah, saya sampaikan gitu kan, ini titik persoalannya di mana? Saya bilang, saya tanya juga kan, saya tanya kembali. Memang uangnya dipakai apa kan gitu ya? Itu katanya Kang, itu kan untuk untuk gaji guru madrasah ya, insentif guru diniyah gitu kan gitu. Terus juga ada marbot masjid, berapa saya bilang gitu gajinya, itu insentifnya paling juga 50.000 katanya, itu kan katanya 1 bulan. Allahu Akbar, saya pikir gitu ya itu. Nah ini kan sangat, bagi saya secara pribadi gitu, ini kok sangat memprihatinkan sekali gitu ya. Itu sangat memprihatinkan sekali gitu. Nah yang saya rasakan gitu ya, yang saya rasakan, posisi saya adalah baik sebagai mungkin masyarakat begitu kan, terus juga saya sebagai kader gitu kan, sebagai kader dan juga pengurus gitu ya, pengurus di Nahdlatul Ulama.
kok merasa ini kan sangat sangat miris, sangat sangat tega gitu ya, gitu kan. Bagi masyarakat itu kan guru-guru diniyah itu kan mereka tidak mampu untuk menggaji secara profesional, mungkin kalau katakanlah mereka itu adalah sebagai pengajar profesional gitu kan. Tetapi keberadaan mereka itu kan sangat dibutuhkan sekali di tengah-tengah masyarakat itu gitu ya. Siapa yang akan mengajari anak-anak kecil itu di daerah-daerah itu bisa mengaji, bisa tahu tentang hukum agama, bagaimana mereka bisa berperilaku dengan baik gitu kan. Itu. Nah ini. Nah lalu saya terus terang ya, tadinya saya tidak begitu memahami gitu aturan hukum tentang dana hibah ini gitu ya. Yang sering saya pahami mungkin kan saat saya juga menjadi pengacara ataupun jadi saksi ahli, saya lebih mencermati pada undang-undang pencegahan tindak pidana korupsinya saja itu kan gitu ya. Nah ini kan dalam undang-undang anti korupsi itu kan poin besarnya ada 2. Satu adalah penyalahgunaan wewenang, yang kedua adalah merugikan keuangan negara, baik menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Ya. Ini. Nah, penyalahgunaan wewenang ini kan gitu ya, penyalahgunaan wewenang ini juga tentunya ini akan gitu kan dihubungkan dengan beberapa peraturan teknis yang lain gitu. Gitu kan, kalau dalam hal ini mungkin dana hibah ini tentunya kan harus sesuai dengan Permendagri. Nah, Permendagri itu kan setelah saya kaji dari mulai 2011 ya, 2011 itu kan Permendagri nomor 32 2011, terus dirubah lagi dengan 39 tahun 2012, yang terakhir itu 123 2018. Nah, kalau terkait dengan persyaratan dan laporan gitu kan, itu sebetulnya kan tidak begitu diubah gitu kan. Yang banyak diubah itu kan terkait siapa saja yang bisa menerima dana hibah, yaitu di 123 2018 itu. Nah, setelah kita pelajari gitu ya, nah ternyata gitu kan, penerima hibah itu hanya wajib untuk melaporkan penggunaan dana hibah, gitu kan. Nah, terkait dengan bukti-bukti penggunaan itu disimpan oleh penerima hibah yang selanjutnya itu di bunyi Permendagri itu, yang selanjutnya menjadi objek pemeriksaan pemerintah daerah. Nah, pemeriksaannya ini lalu diaturlah dalam satu peraturan hukum. Kalau di tingkat kabupaten mungkin ada Perbub kan begitu ya, gitu kan. Nah, itu. Nah, dan saya juga lalu juga berkomunikasi kan gitu kan. Saya lahirnya juga tim juga artinya saya waktu itu ya, saya belum dibentuk tim gitu ya. Akhirnya saya juga pelajari, berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait gitu kan. Gitu, saya mencoba mencari data lah gitu kan. Yang pertama yang tentunya saya cari itu adalah apakah penggunaan dana hibah ini itu sudah dilakukan pemeriksaan, monitoring, evaluasi gitu kan, baik oleh inspektorat, yang selanjutnya juga oleh BPKP kan begitu, BPK ya, oleh BPK begitu kan. Nah ternyata ini sudah bukan hanya oleh inspektorat, tetapi sudah dilakukan oleh BPK. Yang hasilnya adalah WTP begitu kan. Nah kalau ini hasilnya adalah WTP, berarti kan ini tidak ada sesuatu yang dianggap janggal, tidak ada fraud lah ya, gitu kan. Sesuatu semuanya dianggap wajar. Artinya kan bahasa wajar di sana itu tidak ada penyalahgunaan anggaran. Anggaran sudah digunakan sebagaimana perencanaan, gitu kan. Nah ini secara teori dan secara konstitusi tentunya, ini kan. Nah, laporan inilah sebetulnya hasil pemeriksaan inspektorat, hasil pemeriksaan BPK ini yang menjadi dasar bukti permulaan gitu kan. Seharusnya kan seperti itu gitu ya. Harusnya ini kan kalau saya ini bicara hukum ya, hukum, bicara undang-undang, bicara peraturan hukum gitu ya. Bahwa menurut hukum itu aparat penegak hukum bila mana akan melakukan satu pemeriksaan perkara terkait dengan penggunaan dana hibah, gitu kan? Spesifikasinya dana hibah, itu dia harus berdasarkan hasil pemeriksaan, monitoring, evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang kemudian dilanjutkan oleh
BVK. Oke. Nah itu. Oke, sebelum kita ke sana, saya mau nanya, ketika Kang Andi gitu ya dan kawan-kawan melakukan apa namanya semacam permulaan untuk kajian lah terhadap problem yang dihadapi oleh lembaga keagamaan dan para ulama, para kiai, para ustadz itu, apakah ditemukan apa yang menjadi dasar pemeriksaannya? Adakah indikasi kalau memang mereka itu melakukan penyimpangan? Nah ini ya yang saya nggak habis pikir gitu ya. Tapi saya juga tidak apa sih namanya ya, tidak bisa memastikan ini, terutama adalah laporan yang di Polda gitu kan. Saya tidak bisa memastikan itu. Waktu saya melakukan investigasi awal gitu kan, saya melakukan wawancara gitu kan, saya menemukan satu fakta begitu kan, bahwa ada indikasi gitu kan, ini ada indikasi bahwa laporan polisi ini ya gitu kan, pengaduan ini atas dasar pengaduan dari seseorang gitu kan, itu kan atas nama Amir Mahfud lah gitu kan di situ. Nah gitu kan, nah memang surat itu tidak ditujukan langsung ke Polda Jabar, tetapi ke Inspektorat Jenderal Otonomi Daerah begitu kan, Kemendagri begitu kan gitu. Nah bahkan juga saya menemukan satu surat juga gitu kan, surat dari Kemendagri untuk untuk melakukan pemeriksaan gitu kan, untuk melakukan pemeriksaan gitu. Nah ini ya gitu kan. Nah begitu luar biasanya begitu kan ini tuduhannya. Iya, di situ kan disebutkan gitu kan. Jadi saya tidak menemukan satu surat yang isinya adalah langsung kepada Polda Jabar begitu kan. Tidak disebutkan seperti itu. Tapi kalau dalam tembusan kalau nggak salah ada ya tuh. Gitu kan? Ditembuskan ke Polda Jabar. Gitu kan. Nah di situ disebutkan, gitu kan. Di situ disebutkan beberapa lembaga-lembaga yang hari ini dipanggil. Ya, gitu kan? Telah menyalahgunakan uang ya, dana hibah, ya dana hibah lah gitu kan. Nah, yang untuk pemenangan. Nah itu yang lebih parahnya lagi. 3 AIIB gitu. Nah itu yang lebih parahnya lagi, gitu kan, yang lebih lagi. Itu kan tahun 2005 awal ya. 2005 awal belum ada sebetulnya. Jadi ya, waktu surat itu ada belum ada pasangan AIIB. Betul, gitu kan. Nah ini saya yang lebih membuat saya lebih prihatin lagi gitu ya. Gitu membuat ini pelapor gitu kan memiliki kepentingan politik apa enggak ini di PSU ini, satu itu gitu kan. Kalau memiliki kepentingan politik, kenapa sih ini harus dikapitalisasi dengan menggunakan gitu kan, apa ya namanya, mengorbankan, bukan menggunakan, mengorbankan para kiai kami gitu kan. Itu kalau dia punya target politik dan sebagainya, saya tidak tahu itu gitu kan. Tetapi kenapa harus disebutkan di situ? Itu FKD, MUI dan sebagainya, DMI ya, DMI dan sebagainya gitu kan. Forum pesantren itu disebutkan di situ. Nah lalu dikaitkan dengan PSU gitu ya. Nah ini kan saya bukan menduga-duga ya, saya tidak menduga-duga, ini fakta gitu kan, ini fakta gitu kan. Tapi yang dicari di Polda itu kan apa namanya, hibah tahun 2023. Saya sempat membaca ya laporannya, dan untuk lembaga keagamaan itu tidak ada persoalan. Nah itu justru tidak ada fraud, tidak ada. Nah itu justru ya. Ya saya menyampaikan apa yang saya sampaikan di di podcast ini bukan tidak berdasar. Ini ada suratnya, gitu kan? Ini ada suratnya yang ditujukan ke sana, terus tiba-tiba juga ke Dirjen ya, ke Dirjen Otda gitu kan, tiba-tiba juga ada surat undangan klarifikasi gitu kan terhadap lembaga-lembaga yang disebutkan dalam surat itu. Nalar umum aja kita memahami ya bagaimana ini tidak ada hubungannya begitu kan. Gitu. Ya. Menghubungkan persoalan laporan Polda ini dengan laporan ke Dirjen Otda. Ke Dirjen Otda yang memiliki motivasi politik. Nah, ya tentunya dengan di situ sudah jelas disebutkan cawe-cawe paslon AIIB ya, gitu kan, yang pada waktu itu belum ada,
Nah ini yang belum ditetapkan, belum ditetapkan gitu kan, belum ditetapkan tapi sudah disebutkan gitu kan, sudah disebutkan. Ya wajar kalau seandainya hari ini juga kami menganggap itu, dan bukan hanya sekedar kami, tetapi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melihat ini gitu ya. Jadi teman-teman tim advokasi juga melihat bahwa kalau persoalan itu syarat dengan kepentingan politik. Syarat dengan kepentingan politik gitu ya. Karena buktinya seperti itu suratnya. Kalau saja begini ya, kalau saja gitu kan, si pengadu ini tidak menyebutkan gitu kan, tidak menyebutkan pasangan calon gitu kan, tidak menyebutkan PSU ini gitu ya. Dia lurus gitu bahwa ada indikasi gitu kan, penyalahgunaan uang negara yang merugikan keuangan negara sebesar sekian itu dengan penerima dana hibah bla bla bla, masih mending gitu. Tetapi kenapa ini harus dikapitalisasi untuk kepentingan politik? Di sini disebutkan pasangan calon lah, PSU lah dan sebagainya kan. Oh ini kalau seperti ini ya sudah jelas gitu. Kalau mau lurus aja. Ini bicara penegakan hukum gitu ya. Itu siapapun orangnya kalau bersalah ya memang harus ditegakkan gitu ya, udah harus ditindak begitu kan. Tetapi kalau ini lalu dikait-kaitkan dengan kepentingan, dengan situasi politik, dengan keadaan politik, menurut saya ini tidak fair, gitu kan. Ini adalah mengkapitalisasi, mengorbankan, bukan kapitalisasi lagi. Ini mengorbankan para kiai untuk kepentingan politik. Ini sangat disesahkan sekali. Dengan gitu. Ancaman pidana, dengan ancaman pidana, tipikor. Ngeri itu, Pak. Iya. Kiai yang dapat insentif 50.000, 100.000 sebulan. Nah itu dia. Harus mendekam di penjara, gitu. Ya kan? Harus mendekam di penjara, dan ini adalah tindak pidana khusus, gitu ya. Jadi amit-amit ya Bang Baita saya, gitu kan. Pun ayah kiai terus lalu dia punya label gitu, seorang koruptor, ya. Itu terlepas ini ya. Kalau saya yakin dia. Para kiai itu adalah orang yang terjaga secara moralitas, gitu ya. Adapun mungkin kesalahan dalam hal administrasi, gitu ya. Wajar. Mereka itu kan backgroundnya beda-beda. Mereka bukan sarjana manajemen ekonomi, begitu ya. Bukan dokter di bidang hukum ya. Bukan dokter di bidang hukum ya, gitu kan. Gitu, ya wajar lah, gitu kan. Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan administrasi kecil-kecil, nah ini ya. Kenapa lalu hukum itu kan bicaranya adalah tujuan hukum itu adalah bukan seseorang itu bagaimana di penjara. Tujuan hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan, gitu ya. Jadi kepastian itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya keadilan dan kemanfaatan. Nah lalu kalau seandainya ini guru-guru diniyah yang cuma dapat 50.000, marbot masjid, yang bersih-bersih masjid, azan tiap waktu gitu ya, waktu sholat, gitu kan, khotib dan sebagainya gitu kan, pengawasan lingkungan, itu harus digelandang pakai baju oren gitunya, itu dihadapkan sebagai pesakitan. Saya tidak ikhlas sekali itu seperti itu. Dan kalau memang kita mau bicaranya adalah mencari kesalahan, ada gitu ya, ada kesalahan, gitu ya. Ya memang manusia ya pasti ada salah, apalagi secara hukum ini pasti ada salah, gitu. Nah kalau ini terus ya didalami ya, apalagi sekarang orang daerah tiba-tiba dipanggil oleh polisi gitu ya, itu kan hawana kan beda gitu. Can kan kadang-kadang, waduh bawa orang yang di penjara pasti begitu. Gitu. Para kiai itu udah begitu. Ada yang ngomong sama saya. Itu kan lebaran ke cenah ayeuna mah cenah Kang asa teu lebaran cenah gitu. Asa teu napak badannya. Asa teu napak teu bisa boga abdi mah teu berat cenah sabaraha dinten. Dipanggil ku polisi. Polisi gitu kan. Panggilannya juga resmi kan gitu ya. Bukan panggilan dari surat apa yang suratnya juga sudah di situ kan Polda Jabar kan begitu ya gitu kan. Nah ini. Nah ini juga kalau bicara terterima administrasi, saya pikir juga kepolisian juga tidak profesional. Ya, saya melihat ini ada kesalahan alamat juga. Alamat, nah itu ya di panggilan atas nama Polda, gitu kan, diperiksa di Polres Kota. Alamatnya Bangun Reja,
gitu ya. Nah, kalau mereka bilang bahwa ini ada tipe, kesalahan ketik dan sebagainya, kalau giliran penegak hukum harusnya ya, kalau bicara gini ya, kalau bicara mau penegakan hukum, artinya kan bicara kepastian hukum, ya harus profesional juga, gitu kan? Masa bikin surat aja nggak bisa, gitu. Masa bikin surat aja harus tipu. Ini persoalan hukum loh, nggak bisa main-main gitu. Ya, Polres Gitu. Kota beralamat di Jalan Mangunreja. Nah, Jalan Mangunreja gitu. Ya, tapi setelah kita konfirmasi, ya memang itu pemeriksaan di Polres Kota, gitu kan, bukan di Polres Kabupaten, gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kalau misalkan ini ada indikasi patut dicurigai, lah ya, patut diduga Ya. bahwa ada motif politik di balik pelaporan ini, dikait-kaitkan dengan surat yang muncul dan tersebar di tengah masyarakat ke Dirjen dengan tuduhan yang sangat serius sekali, dan saya pikir tuduhannya kasar sekali. Karena di lampiran bukti-bukti itu tidak ada yang membuktikan kalau duit buat perbot itu misalkan dipakai untuk bikin baligo misalkan ya. Ya, maksudnya ya tidak ada bukti yang jelas betul. Seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa 40 lembaga banyak sekali? Ini kan penerima manfaatnya tuh bisa jadi puluhan ribu orang loh. Puluhan ribu orang. Cuma Kenapa yang ditarget itu lembaga keagamaan? Sebenarnya kan penerima hibah juga banyak kan begitu, Ya. kan penerima hibah juga banyak gitu kan, bukan hanya lembaga keagamaan gitu kan. Terus tapi tiba-tiba sebenarnya lembaga keagamaan aja itu yang 40 ya, kalau nggak salah yang 40. Ya, hanya lembaga keagamaan saja yang lembaga keagamaan saja yang lalu diperiksa. Nah ini kalau saya mau ya isunya, jadi bukan anggapan saya ekstrim gitu kan. Ini gimana sih, masa iya sih Polda anti agama kan gitu ya. Ngeri juga kalau anggapan ada begitu. Apa sih iya gitu kan Polda mau pis-apis dengan para kiai gitu kan. Kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah ini juga jangan sampai ada isu seperti itu gitu kan gitu. Nah ini saya sebetulnya begini ya. Terkait ini penegakan hukum ya. Terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu saya sepakat harus mengedepankan asas kepastian hukum. Gitu kan. Nah asas kepastian hukum itu adalah ada aspek due process, aspek validasi data dan sebagainya begitu. Nah, kalau seandainya satu proses hukum gitu kan hanya didasarkan pada surat yang dalam tanda kutip ini surat kaleng, lalu bagaimana gitu, ya kan? Nah, apa yang kalau disebut karena Amir Mahmud nggak ada yang orang yang nggak tahu gitu kan? Ya bukan persoalan itunya, tetapi bagaimana memvalidasi satu laporan polisi, satu pengaduan, gitu kan, harus disertakan dengan bukti-bukti, harusnya kan begitu. Kalau ini ada cawe-cawe gitu, yang tadi itu ya, jepret, foto, gitu kan, atau bukti-bukti surat ya, yang memang dari bukti-bukti itu bisa secara sederhana dengan kasat mata yang tanpa harus diduga-duga lagi, ini ada hubungannya, gitu kan. Dana-dana keagamaan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu untuk memenangkan salah satu paslon. Itu tadi ya, lagi ini ternyata dibelikan untuk baligo dan sebagainya ya kan gitu kan. No, atau juga ini begitu dikumpulkan gitu kan, dibagikan insentif KD-nya iya aya pamasihan ti Pak Ade Sugianto kedah milih ya. Ternyata nggak juga katanya, kata kemarin saya podcast dengan DMI, ternyata di DMI juga tidak semuanya ke paslon 03 dan semuanya, dan itu dapat juga yang betul yang kecenderungan politiknya ya, dan itu kan hak warga negara, mau milih siapa hak mereka lah, maksudnya kan kebebasan itu kan sangat prinsip sekali gitu kan. Nah itu kan ada banyak juga yang mendukung 1, 2, 3 dan ya, itu lumrah ya, wajar ya. Makanya itu ya, saya ini kan jangan sampai begini ya, polisi yang hari ini harus menjadi garda terdepan untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terlebih akan di PSU ini gitu ya, tapi justru menjadi biang kerok untuk membuat suasana menjadi gaduh. Nah, jangan sampai seperti itu tadi, gitu.
Apalagi ini sasarannya para kiai, tokoh-tokoh masyarakat resah semuanya, gitu ya. Tapi gini ya, jangankan masyarakat yang di daerah, gitu kan, kami saja advokat, kelompok profesional merasakan keresahan itu. Ya, sekarang ini kan memberi kuasa itu sudah lebih dari 200 orang untuk siap mewakafkan dirinya, itu membela para ulama. Bagaimana kalau sudah seperti ini kan? Ya kita sederhana aja. Advokat aja sudah mau berani seperti itu. Apalagi masyarakat di bawah itu, yang mereka betul-betul merasakan kemanfaatan adanya para kiai, para guru-guru madrasah, para marbat masjid itu. Nah ini jangan jadi kontraproduktif yang seharusnya polisi menjaga stabilitas, tapi menjadi pemicu keadaan yang menjadi tidak stabil. Oh, sekarang udah berapa ratus orang yang siap mendampingi? Itu udah 200 lebih sekarang. 200 advokat. 200 advokat. Tasikmalaya ya? Tasikmalaya. Ada yang dari kota, ada dari kota, dari kabupaten gitu kan. Memang tapi lebih banyak dari kabupaten ya, dari kabupaten gitu kan. Ya kan berbeda lah ya. Gitu kan. Antara advokat di Tasik dengan advokat di Jakarta kan begitu ya. Advokat di Tasik tuh anggota-anggota saya tuh mereka jadi advokat, juga bisa jadi mereka jadi guru diniyah gitu kan. Ada juga yang jadi marbot masjid gitu ya. Kalau mungkin kalau di Jakarta diketawain gitu ya, gimana advokat kok jadi apa namanya khatib Jumat gitu kan, terus azan di masjid dan sebagainya. Kalau di daerah tuh ya begitu gitu. Banyak advokat yang ajengan juga. Ajengan juga gitu kan, ajengan juga. Ya selain itu juga kan suasana di daerah ya, suasana batin, suasana kebatinan itu kan berbeda ya, gitu kan. Kalau di kita ini kan di daerah ini kan betul-betul, aduh, iya anak saya bisa ngaji itu kan sama guru madrasah gitu kan, guru diniyah gitu kan, mana ya gitu nya, adan gitu kan, itu kan jadi keresahan ya, termasuk juga advokat gitu kan di dalamnya itu kan gitu ya. Dalam deklarasi kemarin, Kang Andi menyitir soal kriminalisasi. Menurut Kang Andi ada nggak sih indikasi kriminalisasinya? Kalau seandainya tidak ada 2 alat bukti permulaan untuk dilakukan pemeriksaan, ya itu bisa dikatakan kriminalisasi, gitu ya? Oh gitu ya? Iya. Lalu apa dasarnya coba? Kalau seandainya sekarang hasil BPK itu WTV, ya kan harusnya kan begini ya. Kalau kita cermati dari alur laporan, alur pertanggungjawaban penggunaan dana hibah itu. Nah ini kan bukti asli itu kan ada di penerima. Pada penerima. Nah setiap tahun itu secara reguler Inspektorat dan BPK itu kan melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana APBD ya, gitu kan. Penggunaan dana APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah kan itu ya. Nah, dalam proses ini itu kan juga dilakukan pemeriksaan terhadap para penerima hibah. Nah, kalau seandainya ada sesuatu yang tidak wajar, maka itu tidak langsung aparat penegak hukum yang bergerak. Nah, itu kan, oh ini tidak wajar, lalu dikonfirmasi ya, di mana ketidakwajarannya. Oh, ini masalah administratif. Masih administratif. Maka diperbaiki administratifnya. Oh, ternyata uangnya tidak digunakan pun itu tidak tiba-tiba menjadi tindak pidana, dikembalikan ke kas negara, kan begitu. Ya. Itu ada lagi tuh di Permenkeu kalau nggak salah, di Permenkeu nomor berapa itu ya. Jangankan dana hibah yang untuk marbot masjid 50.000 itu kan, itu untuk apa namanya dana-dana proyek pun kalau seandainya memang gitu kan, ternyata uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu dikembalikan ke kas negara. Tidak menjadi tindak pidana. Gitu kan. Kalau toh memang tidak juga dikembalikan, maka pemerintah bisa menggugat. Itu bisa menggugat kuasa pengguna anggaran, bisa menggugat pengusahanya itulah ya kira-kira yang mengerjakan proyek itu bisa digugat. Dan disita gitu kan barang-barang itu. Karena apa? Karena memang perspektif penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi itu kan sekarang sudah beralih gitu ya, bukan beralih, bukan hanya sekedar pembalasan gitu. Oke. Kemanfaatannya itu.
Tadi soal kriminalisasi. Lalu teman-teman tim advokat, ini kan menjelang PSU ya? Ya. Gitu. Bagaimana pandangan ya sisi politis di balik ini semua? Ya ini kan seperti teror ya. Ini seperti teror. Gitu kan. Akhirnya kan bahwa kalau toh seandainya mereka kan sangat beragam gitu. Tetapi ini seperti teror tetapi tidak terukur gitu. Ini seperti teror tapi tidak terukur menurut saya. Gitu kan. Ada di posisi mana dan kemana arahnya gitu kan. Gitu. Jadi ini mungkin yang melakukan salah menduga atau salah perhitungan. Gitu kan, salah perhitungan. Ya dianggapnya itu kan yang lembaga keagamaan ini semuanya ada di paslon nomor 3 gitu kan. Seperti itu. Tapi kan ternyata salah gitu. Tapi ini menjadi seperti teror gitu. Seperti teror kalau Anda memilih ini, kalau Anda memilih ini loh, ini gitu ya. Ini konsekuensinya. Kan seperti itu. Ini kan bahaya sekali ya seperti ini. Oke. Apa yang akan dilakukan setelah deklarasi? Nah ini kan gitu, ini ya. Kita ini kan bergerak bukan hanya dalam wilayah litigasi saja, gitu kan? Ya, artinya bukan hanya sekedar mendampingi para pemberi kuasa saat ketika mereka dilakukan pemeriksaan. Bukan hanya sekedar itu, gitu kan? Bukan sekedar itu. Tetapi juga kita akan melakukan upaya-upaya hukum non litigasi, gitu. Non litigasi. Kalau toh memang seandainya ada abuse of power baik yang dilakukan oleh Dirjen Otda maupun Polda, tentunya kita akan melakukan upaya hukum. Ya contohnya apakah kita akan, ini sudah dirumuskan, kita sudah bikin petisi baik secara online maupun offline dan ini akan kita sampaikan. Indikasi abuse of power-nya itu kuat apa enggak sih? Kalau menurut saya kuat, ya. Kalau menurut saya kuat. Kalau kita lihat pasal 220 KUH pidana, ini bisa jadi pelaporan palsu, gitu kan? Kenapa disebut laporan palsu? Mereka tidak melampirkan bukti-bukti, ya. Mereka tidak melampirkan bukti-bukti permulaan. Dan ditindaklanjuti. Dan itu lalu ditindaklanjuti. Ini adalah abuse of power, gitu. Nah, laporan ke Dirjen itu tentunya juga saya yakin itu ada prosedurnya dan itu diatur oleh hukum. Bisa nggak sih laporan, gitu kan, tentang penggunaan dana hibah yang itu adalah uang negara, gitu kan, hanya apa disusun dilaporkan dengan 2 lembar surat gitu ya, itu. Jadi sangat tanpa melampirkan bukti-bukti. Dan melampirkan bukti-bukti gitu ya. Untuk kasus DMI dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Terus yang di Polda juga sama. Di Polda itu kan saya membaca ya, dari konsiderannya itu berdasarkan laporan pengaduan, nggak disebutkan namanya. Di situ kan, tidak disebutkan namanya. Biasanya itu suka disebutkan namanya kan. Itu pengaduan dari saudara ini nggak disebutkan. Gitu. Tapi ya saya yakin bahwa ini adalah surat berdasarkan laporan pengaduan. Gitu kan ada kalau nggak salah karena saya bukan anggota kepolisian ya. Gitu kan. Kalau nggak salah itu kan di situ di Verkap saya pernah baca itu kan ada tipe A, ada tipe B gitu kan. Satu tindak pidana itu lalu ditangani gitu kan oleh kepolisian itu. Nah, ini kan tipe B. Tipe B itu adalah pengaduan. Gitu kan. Pengaduan masyarakat. Seperti itu. Jadi apa langkahnya? Langkahnya pertama kita akan laporkan ke Kompolnas. Ke komisi apa itu? Komisi Kepolisian. Ya, Kepolisian Nasional. Itu saya juga akan laporkan ini ke Pemina. Gitu. Apa itu? Apa sih namanya, semacam propos lah ya, gitu kan, Pemina. Saya juga akan laporkan ini ke Wasdik, gitu kan, pengawasan penyidikan. Ini nggak bisa main-main begitu ya, gitu. Nah, selain itu juga saya akan menggalang dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, gitu kan, karena ini adalah hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak itu bukan hanya masalah ekonomi, tetapi ini masalah moralitas gitu ya, gitu. Masalah panutan moralitas kami, gitu kan, para kiai itu. Ya terlepas apakah yang tadi itu salah atau benar dalam wilayah administrasi, gitu kan.
itu adalah persoalan teknis, tetapi ini sudah distigmakan. Saya melihat bahwa ini sudah terjadi stigmatisasi terhadap para ulama. Stigma kriminal. Iya, stigma kriminal pada para ulama, mereka adalah koruptor. Gitu kan. Nah ini ya. Jadi tentunya juga bagi kami inilah sedikit gitu kan. Bukan kami ingin membuktikan kepedulian, tetapi ini adalah panggilan jiwa kami. Oke, ada langkah hukum apa lagi? Tentunya saya juga akan ini bagi pembuat laporan, gitu kan, bagi pembuat laporan juga. Buat pelapor. Ya, pelapor ya, pengadu ya. Pengadu. Ini juga kan harus menjadi pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran. Jadi tentunya kami juga akan melakukan laporan kepolisian. Gitu ya. Mengadukan si pelapor. Gitu kan. Emang apa? Ya, itu laporan. ancamannya apa? Ancamannya pidana lah. Itu kan ya berapa? Ya sedikit lah, cuma 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah itu. Oh, jadi kalau kita melaporkan laporannya palsu ke lembaga negara, iya, melaporkan sesuatu tanpa bukti, lalu palsu lah ya, itu bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan, gitu kan, bisa dipidanakan. Dan saya pikir juga kepolisian akan berharap bisa bergerak netral gitu, bukan hanya sekedar menanggapi laporan yang satu orang dengan surat yang dalam indikasi adalah surat kaleng gitu ya, gitu kan, tetapi tidak menanggapi laporan kami gitu kan, gitu. Siapa yang mau Anda laporkan? Tim advokasi ulama. Kalau berdasarkan ini ya, kalau kita juga kan belum ini ya, belum bisa memastikan ini. Tapi kalau berdasarkan bukti permulaan kami yang kami miliki, berdasarkan surat yang keoda itu adalah Amir Mahfud. Oke, terima kasih Kang Andi. Siap. Ketemu lagi di perbincangan yang lebih panas lagi. Siap. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman tim advokasi yang 200 advokat itu dalam kelancaran ya. Amin. Sesuai dengan maksud dan tujuan. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.